Di antara keutamaan seorang yang memiliki ilmu, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau berkata, "Innal 'alima yad'u an-nasa ila Allah bi'ilmihi wa halihi." Sesungguhnya seorang yang berilmu itu mengajak manusia kepada Allah dengan amal dan keadaannya. Wa jami'al mali yad'u an-nasa ila dunya bihalihi wa malihi. Sedangkan orang yang mengumpulkan harta, dia mengajak manusia kepada dunia dengan penampilan dan hartanya. Seorang yang memiliki ilmu bisa dia mengajak manusia tanpa berbicara, bisa mengajak manusia kepada Allah tanpa berbicara. Cukup diam, tunjukkan akhlak yang baik, maka manusia akan menilainya, manusia akan mencontohnya. Seperti ucapannya Ja'far As-Sadiq, "Ud'u ilallahi wa antum shamitun." Ajaklah manusia kepada Allah dan kalian diam. Qalu kaifa dzalik? Ketika itu manusia berkata kepadanya, bagaimana maksudnya? Kami suruh mengajak manusia kepada Allah, tapi kita suruh diam. Qala, beliau menjawab, bi af'alikum, dengan perbuatan-perbuatan kalian, dengan akhlak-akhlak kalian, dengan perbuatan-perbuatan kalian. Maka ketika kita sulit mengajak manusia dengan lisan, tunjukkan saja kepada manusia ini akhlak yang mulia. Itu sebagai peringatan, sebagai nasihat. Rasulullah SAW bersabda, "Auliyaullah idaruhu dzukirallah." Wali-wali Allah itu apabila mereka dilihat, maka mereka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang yang malas untuk mengerjakan sholat, ketika dia melihat kita sholat berjamaah, tergerak hatinya untuk ikut sholat berjamaah. Dan akhlak-akhlak Islam yang lain masih banyak sekali. Maka beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kamu berteman kecuali kepada seorang yang beriman. Karena tadi, kalau kita ingin berteman dengan seorang yang beriman, kita melihatnya saja akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mencegah kita dari berbuat maksiat. Karena kita malu untuk berbuat maksiat ketika ada saudara kita yang mukmin tadi. Tapi sebaliknya, orang yang mengumpulkan harta itu mengajak manusia kepada dunia dengan keadaannya atau dengan penampilannya dan hartanya. Seperti Qarun yang sudah kita kisahkan, ketika dia keluar di hadapan kaumnya dengan membawa hartanya yang begitu banyak, maka orang-orang mengatakan, ya laitana utiya mislama, gimana ayatnya itu? Ya laitalana, yang hafal, ya laitalana, terus seandainya kami diberikan sebagaimana yang telah diberikan kepada Qarun. Ingat ayatnya? Ya laitana utiya mislama utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'azim. Sesungguhnya dia memiliki bagian yang melimpah. Tapi orang-orang yang berilmu tidak. Wa ilakum thawabullahi khairun liman amana wa 'amila shalihan. Celaka kalian, pahala Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman. Baik. Ya, di antara fadilah orang-orang yang memiliki ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah. Kita masih membahas Al-Maqid Tasin Asyar dari kitab kita, kitab Khulasatul Taqdimil Ilm, ringkasan pengagungan terhadap ilmu yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Sa'ad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Syekh Shalih bin Abdullah bin Muhammad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Kita masih bahas Al-Maqid Tasin Asyar,
kaidah yang ke-19, dan kita hampir menyelesaikan kitab ini. Kitab ini sampai kaidah 20. Kaidah yang ke-19 kemarin, syaghaul qalbi bil ilmi. Cinta yang mendalam terhadap ilmu, wa ghalabatuhu alaihi, dan penuhnya hati tadi kecintaan terhadap ilmu. Beliau katakan, fasidqul talabi lahu yujibu mahabbatah. Seorang yang jujur dalam menuntut ilmu, dia pasti mencintai ilmu tadi. Wa ta'alluqul qalbi bihi, dan hatinya selalu bergantung dengan ilmu, selalu rindu dengan ilmu. Wala yanalul 'abdu darajatal ilmi hatta takuna ladzatuhul kubra fihi. Sehingga seorang hamba tidak akan mendapatkan derajat keilmuan sehingga kelezatannya yang paling besar adalah di dalam ilmu. Jadi kalau sudah pembahasan ilmu itu, masya Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan kelezatannya. Kalau ada majelis ilmu, dia hadir, baik kondisi mendung, kondisi panas, hujan, dia akan datang karena cintanya dia terhadap ilmu. Seperti seorang yang cintanya terhadap dunia, mau hujan, mau panas, berangkat tidak berangkat, karena ini menyangkut kesejahteraan hidupnya. Padahal ilmu ini menyangkut kesejahteraan hidup akhiratnya yang lebih hakiki, yang lebih kekal, itu meraih surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita bisa lihat kenyataannya ya. Ternyata manusia lebih semangat mencari dunia dibandingkan mencari ilmu agama. Ini kenyataan yang bisa kita saksikan. Atau mungkin kita bisa mengenali diri kita sendiri lah. Bagaimana kecintaan kita terhadap dunia. Baik, semoga Allah berikan kepada kita rezeki kecintaan terhadap ilmu. Amin. Kemudian beliau katakan, wa inna ma tunalu ladzatul ilmi bi thalathati umur. Dan hanyalah kelezatan ilmu itu akan diraih dengan 3 perkara. Dan hanyalah kelezatan ilmu itu akan bisa diraih dengan 3 perkara. Dzakaraha Abu Abdillah Ibnul Qayyim. Sebagaimana 3 perkara tersebut telah disebutkan oleh Abu Abdillah Ibnul Qayyim, atau dikenal dengan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, badlul wus'i wal juhdi, mengerahkan segenap usaha dan semangat untuk meraih ilmu. Bahkan dia berani berkorban jamaah sekalian demi mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu. Tidak hanya semangat saja, bahkan rela berkorban demi mendapatkan ilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam bait syairnya, beliau mengatakan, ya akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Wahai saudaraku, kamu tidak akan bisa meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saya akan sampaikan rinciannya dengan jelas, dengan gamblang. Yang pertama, zakaun, kecerdasan. Itu modal pertama, kecerdasan. Kecerdasan ini ada 2. Pertama, karena anugerah dari Allah, memang dari lahir dia itu anak yang cerdas. Yang kedua, kecerdasan itu harus dia perjuangkan. Dia tidak pasrah dengan keadaannya, dia perjuangkan. Dia selalu belajar sampai Allah bukakan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada apa? Kemudahan. Jadi semakin seorang hamba itu menghadapi kesulitan, semakin sulit, berarti semakin dekat apa? Kemudahan. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan semakin sulit, jangan putus asa, terus perjuangkan, karena semakin dekat apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama zakat, kecerdasan. Yang kedua wahirsun, kemauan keras. Wajtihadun, yang ketiga semangat. Yang keempat wabulghatun, bekal yang cukup.
ustadzin. Yang kelima, bimbingan seorang ustadz. Jadi ilmu itu harus digunakan, nggak boleh belajar sendiri. Nanti khawatir salah paham. Jadi ilmu itu harus ada gurunya. Tidak boleh belajar sendiri. Yang terakhir, waktu zamanin, waktu yang lama. Jadi tidak cukup sehari 2 hari. Karena sudah kita sampaikan dalam kitab ini pula. Jadi barang siapa yang man talabal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah, kata beliau. Barang siapa yang mencari ilmu sekaligus khatam, maka ilmu itu akan pergi darinya sekaligus pula. Jadi harus bertahap, sedikit demi sedikit, begitu. Dimulai dari kitab-kitab yang ringan, kemudian kitab-kitab yang mutawwal, yang panjang, yang lebih rinci. Kitab fikih yang ringan. Nanti kalau sudah belajar yang ringan, baru nanti kitab-kitab yang tebal. Di situ dijelaskan perselisihan dalam masalah fikih. Itu 6 hal. Kalau 6 hal ini hilang dari seorang, gagal dia. Maka 6 hal ini harus kita perhatikan. Baik. Jadi tidak hanya semangat saja, bahkan dia berani berkorban. Bahkan Syu'bah berkata, man talabal hadis aflas. Barang siapa yang mencari ilmu hadis atau belajar ilmu hadis, maka dia akan bangkrut. Maka dia akan bangkrut. Karena dia harus safar ke sana kemari demi mendapatkan satu hadis. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah taala beliau keliling ke negeri-negeri Islam itu 2 kali. Pakai onta, kadang berjalan, sampai beliau mengumpulkan kitab hadis yang bernama Musnad Imam Ahmad. Itu butuh perjuangan, nggak tinggal copy paste. Copy paste, nulis kitab sekarang copy paste, beres. Dulu tidak, harus mengembara. Syu'bah mengatakan barang siapa yang mencari ilmu hadis aflas. Bahkan Imam Syafi'i, beliau rela membongkar atap rumahnya, kemudian beliau jual kayunya. Ada kita yang seperti itu, rela jual barang berharganya untuk mendapatkan ilmu. Maka usaha mereka Allah hargai. Sampai hari ini mereka disebut namanya, didoakan. Allah ya, seperti itu perjuangan mereka. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, la yasluhu talabul ilmi illa muflis. Tidaklah layak dikatakan seorang penuntut ilmu kecuali dia seorang yang siap bangkrut. Jadi butuh perjuangan, butuh modal, perlu pengorbanan. Kemudian Imam Malik bin Anas beliau mengatakan, la yablughu ahadun min hadzal ilmi ma yuridu hatta yadrikuhu al-faqr wa yukthiruhu ala kulli syai'. Seseorang tidak akan mencapai derajat keilmuan apa yang dia inginkan dari ilmu syar'i ini sehingga dia menjadi fakir dan berpengaruh pada semua keadaannya, berpengaruh pada keluarga dan anak-anaknya, karena mereka dulu harus safar jauh. Seperti Jabir bin Abdullah, beliau dari Madinah ke Syam. Beliau mendengar satu hadis dari Rasulullah SAW yang belum pernah didengar oleh beliau. Sedangkan orang yang mendengar hadis ini berada di Syam sana dan beliau di Madinah. Maka ketika itu langsung beliau beli onta, kemudian beliau ambil bekalnya, beliau taruh di atas onta yang cukup 1 bulan. Maka beliau melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam dalam waktu 1 bulan. Ternyata ketika beliau sudah sampai ke Syam dan beliau temui orang tersebut, ternyata Abdullah bin Unais, sahabat Nabi SAW, dan beliau kenal. Dan beliau mengatakan, aku dengar kau mendengarkan satu hadis dari Nabi SAW yang belum aku pernah dengar. Dan aku khawatir saya yang sudah meninggal duluan atau kamu meninggal duluan dan saya belum mendengarkan hadis itu.
Maka disampaikan hadis kepada beliau. Satu hadis ini ketika sudah disampaikan, beliau langsung pulang. Jadi PP 2 bulan naik onta. Sanggup begitu. Dan insya Allah di sini gak ada yang 1 bulan kemarin baru nyampe ya. Kita tinggal jalan, tinggal goes, nyampe. Bersama itu yang Allah mudahkan. Kita ini terkadang malas ya untuk menuntut. Jadi mengerahkan semangat, bahkan berani berkorban untuk mendapatkan ilmu. Imam Ahmad sampai beliau itu nggak makan 3 hari 3 malam, sampai mau pingsan demi mendapatkan apa? Ilmu. Ya, jadi kita harus semangat belajar agama. Seperti kita mau sukses dalam urusan dunia, semangat. Pagi siang malam sampai sukses. Kalau belum sukses, nggak mau berhenti. Masa kita tidak adil dengan akhirat kita? Kalau akhirat ya secukupnya saja. Tapi kalau dunia nggak mau secukupnya, harus lebih. Nah, seperti ini. Itu yang pertama. Badrul wus'i wal juhdi. Jadi mengerahkan segenap usaha. Yang kedua, sidqut talab. Tulus dan jujur dalam menuntut ilmu. Seorang yang tulus dan jujur dalam menuntut ilmu, dia tidak akan putus di tengah jalan. Misalnya dia mendapatkan rintangan, mendapatkan kesulitan dalam menuntut ilmu, dia tidak putus asa. Dia selalu menganggap kemudahan itu akan dia dapatkan. Karena seorang penyanyi mengatakan, barang siapa yang memandang bahwasanya jalan itu jauh, dha'ufa masyuhu, maka langkahnya akan menjadi lemah. Man istatala at-thariq dha'ufa masyuhu. Barang siapa yang menganggap perjalanan itu masih jauh, maka dia akan lemah ketika dia berjalan. Malah sudah, waduh masih berapa? 10 kilo lagi, misalnya begitu. Dia selalu menganggap itu berat, rintangan, sehingga dia akan putus asa. Jangan putus asa. Jadi seorang yang jujur, seorang yang tulus dalam menuntut ilmu, dia tidak akan berhenti di tengah jalan karena ada rintangan, kesulitan dalam menuntut ilmu, dan itu pasti ada. Maka kita harus hadapi dengan kesabaran. Kemudian yang ketiga, wasalitsuha, yang ketiga, sihhatun niyati wal ikhlas. Niat yang benar serta ikhlas. Niat yang benar serta ikhlas. Jadi seorang penuntut ilmu yang jujur itu niatnya ikhlas. Tidak ada keinginan-keinginan dunia sedikit pun. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ilmu tadi dicari untuk mengharap wajah Allah, la yata'allamu illa liyusiba bihi ardhan minad dunya lam yarah raihatal jannah. Tapi tidaklah dia mencari ilmu itu kecuali ingin mendapatkan kenikmatan dunia, misalnya popularitas atau ketenaran atau apa misalnya, biar dituakan di kampungnya misalnya, atau biar bisa mendebat orang-orang yang bodoh, kata Nabi, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Atau kisah 3 orang itu ya, kisah 3 orang, biasa di antaranya seorang yang menuntut ilmu, membaca Al-Quran dan mengajarkan kepada manusia. Di hari kiamat Allah nampakkan itu nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya. Dia dulu menghafal Quran, belajar ilmu, mengajarkan ilmu. Maka Allah tanya, untuk apa kamu gunakan nikmatku tadi? Dia mengatakan, ya Allah, talabtul ilma, aku mencari ilmu karenamu ya Allah, dan aku membaca Al-Quran karenamu ya Allah.
Maka Allah menjawab, kadzabta, kamu dusta. Kamu belajar Al-Quran supaya ingin dikatakan qari, dan kamu mengajarkan ilmu supaya dikatakan alim. Wa qad qila, dan itu sudah kamu dapatkan gelar-gelar itu semuanya. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi tsumma turiha finnar. Kemudian Allah perintahkan para malaikat untuk menyeret orang tadi di atas wajahnya, padahal wajahnya adalah anggota tubuh dari manusia yang paling mulia. Lalu Allah perintahkan seret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Sebabnya apa? Tidak ikhlas. Maka tiga hal ini harus kita wujudkan dalam hati kita, ya, yaitu semangat, jujur dan tulus dalam menuntut ilmu, serta mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Kemudian kata beliau, wala tatimmu hadhihi al-umur salasatu illa ma'a daf'i kulli ma yushghilu 'anil qalbi. Dan tiga perkara ini tidak akan mungkin sempurna, tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan menepis segala sesuatu yang dapat menyibukkan hati. Kecuali dengan menepis segala sesuatu yang dapat menyibukkan hati. Kita mau belajar ilmu, tapi hati kita disibukkan dengan apa? Dengan mungkin bisnis kita, dagangan kita, atau sibukkan dengan keluarga kita. Baru punya satu istri, satu anak misalnya, udah kayak sibuknya lebih-lebihin siapa? Ustaz yang anaknya banyak, yang tiap hari ngaji full dari pada subuh sampai sore. Dia nggak bisa. Nah, maka kesibukan kita sebelum kita berangkat ilmu selesaikan. Misalnya rumah yang sudah beres, misalnya pekerjaan sudah dia hentikan, sudah saya tutup, sehingga ketika dia menghadap kepada ilmu, hatinya sudah siap untuk mendapatkan ilmu. Jadi tidak disibukkan dengan hal-hal selain ilmu. Seperti Jabir bin Abdillah tadi, ketika dia mendengar satu hadis yang belum pernah dia dengar, langsung beli onta, kemudian berangkat. Dan tidak ada kepentingannya pergi ke Syam kecuali mendapatkan satu hadis ya sekalian. Bukan 1000 hadis, satu hadis. Coba bayangkan. Berarti kita jauh-jauh datang ke majelis ilmu, tapi yang pelajaran diberikan hanya 5 menit. Sampaikan satu hadis, habis itu kafaratul majelis. Baik. Beliau rela pergi ke Syam, perjalanan 1 bulan, dan perjalanan itu tidak mudah seperti jalan kita ini. Harus lewati hutan-hutan, gitu, banyak binatang buas. Makanya mereka ketika dalam menuntut ilmu, dia hanya bisa berjalan di siang hari. Adapun ketika sudah mau datang maghrib, mereka sudah buat tenda untuk bermalam, nggak bisa lanjut. Karena takut binatang buas, takut ada begal. Nah, dia harus membuat tenda bermalam dalam waktu 1 bulan, juga bayangkan. Dan nggak ada warung, mau warung padang kan udah. Bekalnya itu kalau habis ya sudah selesai. Makanya Imam Ahmad pernah kehabisan bekal, tidak makan 3 hari 3. Demi apa ini? Demi mengumpulkan musnad, kitab hadis beliau, musnad Imam Ahmad. Dan kita sekarang tinggal menikmati ini. Maka tidak harus membuka kitabnya, di Android kita ada, ya, di laptop kita ada, tinggal baca kita. Gak usah jauh-jauh ke mana, ke tempat Imam Ahmad saja. Kita di Android kita sudah kita bisa buka. Masya Allah ya, menurut ilmu di hari ini sangat memudahkan. Baik ya, jadi 3 hal ini akan terwujud dengan kita menghilangkan segala sesuatu yang dapat menyibukkan hati kita. Jadi usahakan ketika kita ini sudah menghadap ilmu, berada di majelis ilmu, kesibukan-kesibukan itu sudah tidak ada di pikiran kita. Fokus kepada ilmu agama. Baik. Kemudian kata beliau,
Inna ladzatal ilmi fawqa ladzatis sultani wal hukmi allati tatatallamu ilaiha nufusun katsiratun. Sesungguhnya kelezatan ilmu itu melebihi kelezatan kursi kepemimpinan. Allati tatatallamu ilaiha nufusun katsirah, yang itu kursi kepemimpinan itu banyak dicari oleh manusia. Ingat, berlomba-lomba itu musim kampanye, semua mencalonkan diri dan mentazkiyah diri, amanah, jujur, apalagi memperhatikan rakyat kecil. Lalu sudah jadi ya jujur sama dirinya sendiri, ya, dan mentazkiyah diri sendiri kok. Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum. Awalnya nggak sekolah kok gelarnya banyak, ya, gelar tembakan ini. Hati-hati loh ya. Ijazah, kita kerja dari hasil ijazah yang menembak itu. Nggak sekolah kan dapat ijazah, hasilnya haram. Ya. Kita pengen kerja tapi harus ada ijazahnya, misalnya kita belum punya, beli 1 juta, dapat ijazah itu untuk kerja, hasilnya haram. Baik, ya. Nah seperti ini perlu diperhatikan. Ya, jadi kelezatan ilmu itu melebihi kelezatan kursi kepemimpinan, yang itu banyak dicari oleh setiap manusia, rebutan bahkan. Wa tubdhalu li ajliha amwalun katsirat, amwalun wafiratun. Bahkan demi meraih kursi kepemimpinan tadi banyak dikeluarkan harta, banyak sekali dikeluarkan harta. Coba untuk kampanye itu berapa saja harta yang dikeluarkan, ya? Bahkan harta rakyat mungkin dipakai untuk itu, ya. Dia tidak hanya mendolimi 1-2 orang, rakyat Indonesia dia dolimi. Gimana nanti menghadapi kezaliman ini di akhirat nanti? Kata Nabi, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian dengan perbuatan zalim, karena perbuatan zalim ini adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat. Yang kita butuh cahaya saat itu, tapi kita gelap. Dan di sana tidak ada untuk bayar kezaliman itu kecuali apa? Kebaikan. Kalau kebaikan sudah habis, kejelekan orang yang dia zalimi ditimpakan kepadanya. Summa tu'minna, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Maka kata Nabi SAW, ya, selesaikan kezaliman itu di sini, di dunia. Jangan tunggu di akhirat. Di sana laisa sama dinar wala dirham. Gak ada lagi dinar dan dirham. Yang ada adalah amal soleh. Itu tuh bayar. Selesaikan ya kezaliman kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi demi meraih kepemimpinan tadi banyak sekali dikeluarkan harta. Wa tusfaqud dima'un ghasirah. Bahkan tega menumpahkan darah yang begitu banyak demi mendapatkan kursi kepemimpinan, rela membunuh saudaranya sendiri, rela menzalimi saudaranya demi dapat kepemimpinan. Padahal kalau seorang itu minta kepemimpinan, Allah akan serahkan itu pada dirinya sendiri. Tapi kalau dia diberi, maka Allah akan bantu. Beda ya. Kalau minta, Allah akan serahkan urusan pada dirinya sendiri. Kalau diberi amanah, maka Allah akan bantu. Sekarang sudah minta mentazkiyah diri tadi ya, amanah, jujur, merakyat, apalagi tidak korupsi. Baru jadi 1 bulan sudah ditangkap KPK, kan gitu. Mana janjinya? Itu realita ya. Itu yang kita saksikan. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, wa lihada kanatil muluku tatuqu ila ladzatil ilmi wa tuhissu faqdaha wa tatlubu tahsilaha. Oleh karena itu para raja mereka merasa rindu akan kelezatan ilmu. Ada orang kaya, dia datang ke temannya, padahal dia lebih kaya daripada dirinya, tapi
anzalallahu sakinata apa itu ayatnya, fa anzalallahu sakinata ala qulubihim. Allah turunkan ketenangan dalam hati orang yang beriman. Jadi ketenangan itu diraih dengan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Diraih dengan kita duduk di majelis ini, di majelis ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika seorang kumpul di majelis ilmu, maka Allah akan turunkan sakinah, ketenangan. Tenang atau tidak jemaah sekalian duduk di majelis ilmu? Tenang atau gelisah atau pengen pulang? Atau mau ucap alhamdulillah, semoga taklimnya libur. Allah turunkan ketenangan, janji Nabi ya. Kalau kita ini nggak tenang, berarti perbaiki dengan kita. Majelis itu kok terasa bisa duduknya sudah apa ini? Keundangan di posisi duduk kan nggak nyaman gitu. Sakinah itu ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sultan itu rindu dengan kelezatan ilmu. Wa tuhissu faqdaha, dan mereka merasa sudah kehilangan nikmat ini. Nikmat kelezatan dalam hati ini. Wa tatlubu tahsilaha, dan mereka berusaha untuk mendapatkan itu kelezatan rohani, kelezatan ilmu. Bahkan salaf kita mengatakan, lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyuf. Seandainya para raja dan anak-anak raja itu tahu apa yang kami rasakan, niscaya mereka akan menebaskan pedang-pedang mereka demi merebut kebahagiaan ini, merebut ketenangan ini yang ada di dalam hati mereka. Direbut. Ya kenikmatan dunia ya begitu saja, sesaat. Tapi kalau kelezatan yang itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang ruku sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai meneteskan air mata, ini para sahabat berkata, seandainya bukan karena berbatas waktu ibadah itu, maka kami enggan untuk mengangkat kepala-kepala kami dari tempat sujud. Karena lezatnya mereka merasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang manusia itu yang penting sholat selesai. Di samping saya ada orang sholat, saya sholat sunnah gitu. Saya 1 rakaat, dia sudah 3 rakaat. Saking cepatnya. Yang penting gugur kewajiban. Jangan seperti itu. Ya, sholat bagaimana kita ini merenungi sholat itu, bagaimana kita ini merasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Imam Nawawi rahimahullah taala pernah berkata, saya pernah merasakan 2 tahun tidak merebahkan tubuh saya ini di lantai atau di tempat tidur. Dalam rangka apa ini? Baca kitab, nulis kitab begitu. Jadi ketika beliau dikalahkan oleh rasa kantuk, beliau apa? Bersandar di tumpukan kitabnya begini. Habis itu bangun lagi, nulis lagi, belajar lagi. Kalau sudah dikalahkan dengan rasa kantuk, beliau tidur begini, bangun langsung nulis lagi begitu. Karena saking ini cintanya kepada ilmu, dan dia sudah merasakan lezatnya belajar ilmu. Ya gitu ya. Sampai segitunya merasakan lezatnya belajar ilmu. Nanti kita sampaikan bahwa bagaimana mereka perhatian terhadap waktu. Makan saja di hadapannya apa? Kitab. Makan sambil menghafal, bahkan disuapin. Buang hajat saja, dia nyuruh muridnya untuk membacakan dengan suara yang keras sehingga dia bisa mendengar dari dalam WC. Masalah seperti itu ya. Semangat mereka dalam menuntut ilmu. Dan itu mereka rasakan apa ini? Lezat, nikmat. Baik. Ya. Seandainya para raja dan anak-anak raja itu tahu apa yang kita rasakan, mereka akan merebut dengan pedang-pedang mereka. Karena dunia itu jamaah sekalian, Allah berikan kepada siapa yang Allah cintai dan siapa yang Allah tidak cintai. Orang mukmin Allah
kalau kita lihat mereka lebih kaya, ya. Jadi mereka maksiat berbuat syirik tiap hari, tapi kok hartanya begitu melimpah. Kita yang tiap hari sholat 5 waktu, ya, minta rezeki tiap hari, kok gini aja keadaannya. Ya. Allah ini benar ada atau enggak? Kan gitu misalnya. Sampai timbul keraguan, alhamdulillah ya. Baik. Jangan tertipu ya. Allah itu berikan dunia kepada siapa yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Seperti ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu, wa la yu'til iman illa man yuhibbu." Sesungguhnya Allah ini akan memberikan dunia kepada orang yang Dia cintai dan kepada orang yang Dia tidak cintai, dan Allah tidak akan memberikan keimanan kecuali kepada orang yang Dia cintai. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bisa memeluk agama Islam, itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ini ditakdirkan sebagai umat muslim dan ditakdirkan sebagai thalibul ilmi. Jadi bukan hanya KTP saja yang Islam, tapi kita mengenal Islam itu dengan dalil-dalilnya. Maka yang wajib seorang hamba kenal adalah pertama, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Itu yang wajib dikenal, wajib dipelajari terlebih dahulu sebelum ilmu-ilmu yang lain. Maka jangan bersedih, kita ini kok misalnya hartanya pas-pasan, jangan bersedih. Beres boleh, tapi jangan lupa. Yang penting makan untuk hari ini ada, badan sehat, aman di tempat tinggal kita. Seperti dalam hadis yang dihasankan oleh Syalbani, Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, indahu quta yaumi, faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa yang merasakan aman di tempat tinggalnya, diberikan kesehatan pada jasadnya, di sisinya ada makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dia telah memiliki dunia ini seluruhnya. Ya, apalagi coba aman di tempat tinggal kita, jasad sehat, makan apa saja bisa, mau sambal, mau apa bisa, mau daging kambing, mau daging apa bisa, jasad sehat, makan untuk hari ini ada. Udah apa lagi? Orang kaya, cuman nggak boleh makan apa-apa, bahkan naik mobil aja nggak boleh, harus di rumah dia, nggak bisa menikmati apa dunia. Bahagia nggak kira-kira? Tidak bahagia. Maka kalau ada walimah itu, kata Nabi SAW, sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah. Yang diundang itu orang-orang kaya yang tidak butuh makan. Orang miskin nggak diundang, amplopnya cilik, nggak dikunjung, nggak ditonjol istilahnya. Orang kaya itu datang sudah nambah nasi sedikit, ya, ngambil daging, habis itu nggak dihabiskan juga. Dagingnya masih, nasinya habis. Coba kalau yang diundang orang miskin, nah, istilah santri dulu, awas piringnya patah, saking banyaknya ambil nasi. Bahkan ada yang berikan isyarat gini, karena saya capek pegangnya piring, berat sekali. Nah, kalau santri sudah diundang ya melekat nih istilah orang. Orang kaya dikit ngambilnya dihabisin. Bahkan yang miskin pun ikut-ikut apa? Gengsi gitu. Saya yakin di rumah kalau ada nambah gitu ya, mungkin gengsi saja mau makan dengan bersih. Nabi SAW mengatakan, "Idza akala ahadukum ta'aman," apabila kalian selesai makan satu makanan, maka jangan langsung cuci tangannya, hatta yalqaha aw yulqiha, sampai dia jilat di tangannya atau dia jilatkan kepada temannya. Ya ini sahih. Tapi ingat ada ketentuannya, gak asal minta nyuruh orang nih, saudara-saudara yang begitu ya. Nih sunnah Nabi sunnah. Yang pertama dengan orang yang akrab seperti suami istri atau teman akrab. Yang kedua tidak ada madharat. Nah korek langsung tidak, nggak bisa kan begitu. Begitu Islam mengajarkan. Sekarang kita lihat kenyataannya seperti itu. Makan nggak dihabiskan.
Coba yang diundang ahli sunnah santri, meling gitu mirip. Bagus, ya kan? Yang kalau santri insya Allah takut. Nah, seperti itu. Ya kalau dunia itu Allah berikan kepada siapa saja. Orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai, semuanya Allah berikan rezeki. Tapi kalau keimanan, ini orang-orang yang khusus, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah saatnya sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya berharap tadi selesai, tapi mudah-mudahan